Sebuah pusaka keris yang maha sakti, mulai ditempa di Kampung Sewu, Jebres, Solo, Jateng pada Selasa malam yang sangat sakral, tanggal 15 Agustus tahun 2023. Pembuatan keris ini menandai awal rangkaian acara Grebek Sewu, yaitu sebuah tradisi sakral nan unik, di bulan Zulhijjah yang puncaknya akan digelar pada bulan September mendatang, tanggal 16 September tahun 2023. Yaitu dengan kirap Gunungan Apang Sewu. Lalu seperti apa proses menempa bahan keris sakti tersebut? Menurut Ketua Panitia kegiatan Grebek Sewu tersebut yaitu Tunjung, kegiatan menempa keris tersebut sebenarnya bersifat dadakan. Bahkan digelar lebih awal dari rencana semula. Hal ini mengingat piteda atau wangsit yang didapat dari sesepuh kampung. Pembuatan keris ini berdasarkan nasihat beberapa tokoh atau sesepuh di sini, bahwa Kampung Sewu harus mempunyai sebuah ikon atau pusaka, sehingga bisa menjadi simbol bersinarnya sebuah wilayah. Sekaligus simbol pengayom secara spiritual, ujar Tunjung di sela-sela acara rapat para pengurus dan panitia Grebek Sewu di kantor Kelurahan Sewu. Pusaka keris yang ditempa itu, rencananya akan diberi nama Kiai Bolo Sewu. Secara simbolis nama itu bermakna kekuatan yang sangat besar, karena didukung oleh banyak elemen atau teman Sewu, 1000. Tentang wujud keris secara keseluruhan, masih menjadi misteri. Yang pasti pihak panitia, akan memberi kejutan kepada masyarakat saat nanti keris Bolo Sewu benar-benar sudah jadi lengkap dengan warangkanya. Dipimpin oleh Empu KRT Roni Brojowoso Dipuro, beberapa empu milenial dari Kampus Institut Seni Indonesia, ISI, Solo, menempa bahan utama keris di malam hari. Dengan bersemangat, mereka menempa bagian demi bagian bahan keris secara bertahap. Memang kebetulan, di wilayah kami ketempatan mahasiswa-mahasiswi kuliah kerja nyata, KKN, dari kampus ISI Solo. Harapan kami, para generasi muda di kampung kami juga bisa mengenal akan budayanya sendiri, terutama budaya pembuatan keris. Itulah sebabnya kami libatkan para mahasiswa KKN untuk penempaan keris Bolo Sewu ini, Timbu Tunjung lagi. Memang sekarang, entah hanya kekhawatiran atau memang sudah menjadi fenomena umum, banyak generasi muda yang enggan melestarikan budaya atau tradisi sendiri. Padahal dalam tradisi tersebut banyak terkandung makna positif dan beragam kearifan lokal lain. Dan tentunya masih relevan dengan pembentukan karakter generasi muda, terutama selaras dengan jati diri bangsa Indonesia. Nah, kegiatan menempa keris tersebut, yang melibatkan unsur pemuda dan pemudi tentu diharap juga bisa menjadi titik awal. Yaitu awal untuk mencintai atau setidaknya mengenal budaya dan tradisi bangsa sendiri. Dengan bahan bakar alami, yaitu arang kayu, bahan keris dipanasi hingga membara. Selanjutnya ditempa dengan palu besi secara bergantian. Bahkan semua tokoh desa atau undangan yang hadir, diberi kesempatan untuk ikut menempa bahan atau bilah keris tersebut. Kilatan dan cahaya kembang api hasil langsung memercik, dan menyebar ke segala penjuru saat palu tempa beradu dengan bahan keris yang membara. Pemandangan ini pun menjadi tontonan tersendiri, khususnya bagi warga Kampung Sewu di malam hari tersebut. Bahkan suasana ini semakin lama semakin merinding. Hal ini karena selama proses penempaan bahan keris juga digelar beberapa tarian sakral dan sesaji khusus beraroma kembang dan dupa Jawa. Bahkan sebelum benar-benar memulai proses penempaan keris digelar ritual kirap pendek penyerahan bilah atau bahan keris tersebut, dimulai dari jalan depan kantor Kelurahan Sewu, lalu menuju besalan outdoor atau ruang penempaan besi, yang berada tepat di halaman samping timur kantor Kelurahan Sewu. Rombongan kirap dipimpin oleh 5 orang gadis yang masih perawan. Mereka masing-masing membawa wadah baki berisi kembang setaman. Kembang tersebut sebagai sesaji, atau simbol untuk melakukan permohonan doa. Tujuannya agar acara penempaan keris bisa berjalan lancar, aman tak ada gangguan apapun. Lalu di belakangnya menyusul rombongan songsong agung atau payung kebesaran untuk mengayomi bahan atau bilah keris yang akan ditempa. Rombongan ini dikawal oleh 2 prajurit dengan tombak yang dimodif menjadi obor menyala. Sampai di besalan, rombongan berhenti menghaturkan sesaji, yaitu berupa tari-tarian serta kembang dalam wadah 5 rupa. Saat itulah proses menempa dimulai. Mulai kepala Kelurahan Sewu, ketua panitia serta pengurus, hingga tokoh-tokoh warga kampung dan babinsa setempat berkesempatan untuk ikut menempa keris sakti tersebut. Semakin banyak yang menempa, kekuatan atau pamor keris ini nanti diharapkan bisa benar-benar menjadi bersinar untuk Kampung Sewu dan kota Surakarta pada umumnya. Lanjut Tunjung lagi. Malam itu, proses penempaan keris memang hanya bersifat simbolisasi. Ini karena panitia memang sengaja untuk membuat dokumenter dari proses awal pembuatan keris. Selanjutnya, penempaan keris akan dilanjutkan oleh empu-empu terpilih di ruang besalan sesungguhnya. Namun walau hanya bersifat simbolisasi, rangkaian prosesi benar-benar menganut pakem dari ajaran Namun walau hanya bersifat simbolisasi, rangkaian prosesi benar-benar menganut pakem dari ajaran para empu leluhur.
di mana mereka sangat menghormati kearifan lokal atau tetenger desa dan kampung yang ada. Sehingga kami juga mengadakan ritual di tempat keramat yang menjadi tetenger atau ikon penting dari kampung kami, yaitu punden pohon pamrih. Lanjutnya lagi, pohon pamrih terletak tepat di tengah-tengah kampung Sewu. Di sanalah semua yang terlibat proses pembuatan keris bergerak untuk melakukan persembahan terakhir. Mulai para penari, para empu, hingga semua panitia Grebek Sewu juga hadir dalam acara ritual tersebut. Setelah berdoa dan menghaturkan beragam sesaji, semua keluar dari komplek punden pohon pamrih, atau punden yang wujudnya sebuah pohon beringin tua yang penuh dengan nilai historis, dan dianggap sebagai tempat sakral oleh warga sekitar. Menurut Kepala Kalurahan Sewu, yaitu Iwan Murtanto SE, sejak Grebek Apem Sewu menjadi pionir untuk acara grebek sejenis di wilayah Surakarta atau Solo, di tahun 2006, budaya ini terus berkembang hingga saat ini. Walaupun begitu, sebenarnya tradisi khusus membuat apem Sewu sudah dilakukan secara turun-temurun. Khususnya terkait tradisi lesan dari tokoh Kiai Gribik yang dahulu kala sempat mampir ke kampung Sewu. Tokoh yang akhirnya dikenal sebagai penggagas kue apem untuk menolak balak dan pagebluk di kala itu. Harapan kami, mewakili semua warga di kampung Sewu, dengan adanya acara grebek ini, terutama dengan rangkaian acara yang dibuka dengan penempaan keris, akan lebih membuka harapan, yaitu agar semakin lebih dikenal, serta agar seluruh acara berjalan lancar, dan bisa membawa dampak yang positif bagi warga masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi, dan perkembangan budaya, ujar Iwan Murtanto saat ditemui terpisah seusai acara menempa keris sudah usai. Sementara itu menurut Soleh Sudarsono, dari Ketua Tim KKN, atau Mahasiswa Prodi Teater ISI Solo, berharap dengan kegiatan penempaan keris, nantinya bisa menjadi ikon monumental bagi kampung Sewu setiap tahunnya. Khususnya dalam setiap acara festival atau grebek apem Sewu yang digelar. Sumber, majalah kisahnyata.com. Harapan saya dengan adanya tempat pusaka ini, kita bisa menguri-nguri budaya yang mana pada zaman sekarang mayoritas orang melupakan dengan budaya. Maka dari itu saya berinisiatif dengan anak-anak ISI membuat program atau membuat acara yang bertema Festival Apem Sewu Budaya, yang mana dengan adanya tempat pusaka pada malam hari ini, titik awal kita menuju festival tersebut Bolo Sewu, yang berarti istilahnya banyak. Bolo itu teman 1000, yang mana artinya biar kita erat bersatu saling menghargai. Bahwa menurut cerita masyarakat, dibawa oleh Ki Ageng Gribik untuk menangkal pagebluk di kelurahan. Dan ini nanti hanya sebagai simbol saja untuk kegiatan budaya kita. Oke, mungkin itu harapan kami, yaitu nanti ini kegiatan grebek apem Sewu ini bisa berjalan terus, dan membawa dampak bagi masyarakat Kelurahan Sewu, baik itu dampak secara sosial kemasyarakatan, budaya maupun ekonomi. Satunya program kerja yang kita buat itu tempat penghormatan ini yang dikhususkan untuk prodi keris, senjata keris dan tradisional begitu. Dan harapan acara ini, kami berharap bahwa dengan adanya tempat penghormatan ini, Kampung Sewu itu memiliki sebuah ikon sebagai yang bisa diarak mungkin pada festival Apem Sewu setiap tahunnya begitu. Jadi menjadi sebuah ikon monumental gitu loh. Begitu Bapak.
depan.